kami akan mempresentasikan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sistem ketertelusuran. Apa itu sistem ketertelusuran? Sistem ketertelusuran adalah kemampuan suatu sistem untuk mengenali dan menelusuri produk pada setiap tahapan produksi, pengolahan maupun pemasaran. Sistem ketertelusuran yang diterapkan oleh PT Mitra Tani 27 yaitu dengan menganalisa pada setiap tahapan yang dilakukan oleh petugas quality control, dan kemudian hasil analisa didokumentasikan berupa sebuah form pengisian data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip sistem ketertelusuran yang ada di perusahaan PTPN 12 Kebun Renteng. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan definisi atau pengertian dari prinsip sistem ketertelusuran dan ada berapa sih prinsipnya. Sistem ketertelusuran ada dua prinsip, yaitu tracking dan tracing. Tracking adalah pelacakan produk pada seluruh rancangan distribusi. Pada perusahaan PTPN 12 Kebun Renteng ini, yang saya ketahui tentang sistem ketertelusuran, prinsip trackingnya yaitu melakukan pelacakan produk RSS atau reverse osmosis dari setiap alur prosesnya dari penerimaan latex sampai ke tahap pengiriman. Prinsip yang kedua yaitu tracing. Pada perusahaan di PTPN 12, keamanan mutu di sana sangat benar-benar diperhatikan guna menjaga kualitas mutu dan nilai produksinya. Pekerja pun paham atas mutu yang harus diuji di setiap alur produksi karet. Misalkan, pada tahap penerimaan latex, bahan yang baru datang langsung dicek atau ditelusuri serta dikomunikasikan kepada tahap selanjutnya bahwa bahan ini berkualitas atau dapat diolah atau tidak dapat diolah itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedua prinsip tersebut digunakan sebagai alat menelusuri produksi suatu produk. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode sistem ketertelusuran yang digunakan pada produk AMDK Ampo di CV Lisa Jaya Mandiri Food. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan adalah sistem berbasis kertas. Kertas yang digunakan sebagai bukti dan catatan untuk ditandatangani. Catatan ini akan memberikan informasi mengenai asal-usul bahan baku dan kode ketertelusuran. Mengapa juga tidak menggunakan sistem barcode atau RFID? Hal ini dikarenakan semua proses mulai dari datangnya bahan baku, misalnya cup, karton, dan botol, sampai proses pengiriman barang masih dilakukan pencatatan secara manual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rancangan sistem ketertelusuran pada perusahaan PTPN 12, yaitu yang pertama ada tim manajemen. Perkembangan sistem ketertelusuran di sana mengupayakan banyak tim di setiap tahap-tahapnya, seperti mengupayakan mandor-mandor sebagai pemimpin di setiap tahap, jadi kegiatan ketertelusuran dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, ada diagram aliran proses. Diagram aliran proses di perusahaan PTPN 12 ini yaitu mencakup tahap-tahapnya seperti penerimaan latex, pengujian kadar karet kering atau K3, pengolahan, penggilingan, pengasapan, dan sortasi, serta tahap pengiriman. Kemudian yang ketiga ada identifikasi proses. Dari semua tahap pada diagram aliran di perusahaan tersebut sudah dikumpulkan dan diselidiki sebagai dokumentasi prosedur yang berhubungan dengan produk akhir nanti. Lalu yang terakhir yaitu identifikasi rekaman. Catatan identifikasi tersebut disimpan sebagai bukti produk dari proses tertentu. Setelah itu dapat disimpulkan bahwa pada rancangan sistem ketertelusuran sangat perlu diperhatikan dan
diterapkan pada perusahaan guna alur produksinya menjadi runtun dan beraturan. Saya akan menyebutkan contoh kasus yang sering terjadi di perusahaan. QC atau Quality Control yang bertugas memiliki kewajiban untuk mengecek dan menilai kelayakan barang sebelum dipasarkan. Salah satu contohnya adalah mengecek kesiapan alat dan kelengkapan bahan sebelum diproduksi. Kesalahan yang sering terjadi di perusahaan adalah kurangnya ketelitian QC dalam mengecek produk sehingga produk yang seharusnya di akhir lolos dan masuk ke tahap packing. Hal tersebut mempengaruhi kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Cara penyelesaiannya adalah QC harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi lagi kelalaian dan kelolosan produk seperti benda asing yang terdapat dalam produk air minum dalam kemasan. Ada dua sistem kategori ketelusuran, yaitu satu, ketelusuran internal. Ketelusuran secara internal yaitu yang berkaitan dengan ketelusuran pada produk, informasi yang akan berkaitan di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu ketelusuran eksternal, yaitu ketelusuran yang berkaitan dengan informasi produk antara perusahaan dan pemasok yang menelusuri rantai pasokan. Di kantor GMIT sendiri, sistem ketelusuran yang digunakan yaitu sistem secara internal, dengan perusahaan mengetahui dari mana asal-usul barang yang akan kita antarkan dan yang akan kita gunakan, sehingga perusahaan dapat mengetahui secara detail. Ada juga perusahaan menentukan suatu barang masuk atau yang keluar dengan menggunakan DM, yaitu salah satu bukti yang berupa data bahwa barang yang akan kita antarkan tepat pada waktunya dan waktunya. Dan perusahaan ada juga yang membuat verifikasi suatu barang yang akan kita antarkan keluar agar tidak melebihi atau mengurangi bahan yang seharusnya diantarkan pada tempatnya.